Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sumber daya manusia, baik pengertian secara makro dan mikro, menurut ahli dan secara keseluruhan. Secara makro, pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah, sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah tersebut. Sedangkan secara mikro, pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, menurut para ahli, salah satunya yaitu Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Selanjutnya, secara keseluruhan, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training dan development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah proses yang secara bertahap dilakukan dalam upaya mencapai perubahan yang diinginkan. Adapun ruang lingkup manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa fungsi-fungsi pokok, antara lain seperti yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan untuk melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu, fungsi pengorganisasian itu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja. Selanjutnya, fungsi pengarahan. Yap, sesuai namanya, pengarahan merupakan kegiatan untuk mengarahkan karyawan. Semua karyawan nantinya akan diarahkan agar bisa bekerja sama secara efektif dan juga efisien. Dengan begitu, tujuan dari perusahaan, karyawan, dan masyarakat akan terwujud, memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, fungsi pengendalian. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Selain itu juga melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Okay, now I'm going to tell you about the functions of human resource management. Fungsi-fungsi MSDM itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah mengatur keanggotaan. Dalam fungsinya mengatur keanggotaan, manajemen sumber daya manusia memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan karyawan, penarikan karyawan, dan proses seleksi atau rekrutmen karyawan. Dan pastinya human resource akan mencari karyawan yang berkualitas untuk diposisikan di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, evaluasi performa. Tugas human resource akan melakukan evaluasi performa secara berkala melalui performance review dan juga pelatihan karyawan. Pelatihan sumber daya manusia ini akan dimulai sejak karyawan tersebut sudah direkrut, misalnya dengan memberikan pengetahuan seputar perusahaan dan apa yang nanti akan mereka kerjakan. Seiring berjalannya waktu, karyawan juga akan mendapatkan pelatihan lainnya yang berguna untuk meningkatkan skill mereka serta mempersiapkan mereka ke jenjang karir yang lebih tinggi. Sementara itu, performance review akan dilakukan secara rutin, misalnya 1-2 kali dalam setahun.
Yang ketiga, pemberian kompensasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang satu ini berbicara mengenai reward atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan atas kinerja mereka di perusahaan. Human Resource akan membuat struktur gaji berdasarkan posisi karyawan tersebut. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan serta pengembangan untuk karyawan, di mana Human Resource akan membuat berbagai program pelatihan untuk para karyawan agar mereka dapat mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya yang kelima, membangun relasi. Lewat fungsi ini, antara Human Resource dan karyawan harus menjalin relasi yang baik agar kedepannya tidak terciptanya konflik. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sehingga karyawan tidak melakukan beberapa tindakan seperti demonstrasi atau mogok kerja. Next, menjaga kesehatan serta keamanan pekerja. Jadi, tugas manajemen sumber daya manusia ini harus memperhatikan kesehatan serta keamanan para karyawannya juga loh. Bagaimanapun juga dalam manajemen sumber daya manusia, keselamatan karyawan adalah prioritas perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut berkaitan dengan produksi. The last but not least yaitu pemutus hubungan kerja. Fungsi yang terakhir ini adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang disebabkan oleh banyak sekali hal. Ketika perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan pun harus tetap diberikan kompensasi berupa pesangon yang nominalnya disesuaikan dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal berupa karakter organisasi, serikat organisasi, dan sistem informasi. Yang pertama, karakter organisasi. Karakter organisasi mencakup budaya, nilai-nilai, dan norma yang membentuk identitas perusahaan. Tantangan yang terkait dengan karakter organisasi dalam manajemen sumber daya manusia itu seperti yang pertama, perubahan budaya organisasi dan ketidakcocokan nilai. Selanjutnya, serikat organisasi. Serikat organisasi atau serikat pekerja dapat mempengaruhi berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Tantangan yang mungkin muncul itu seperti negosiasi dengan serikat pekerja, kemudian pemenuhan persyaratan serikat. Yang ketiga, sistem informasi. Teknologi dan sistem informasi berperan penting dalam manajemen sumber daya manusia. Tantangan yang berkaitan dengan sistem informasi meliputi yang pertama, kesesuaian teknologi, kemudian keamanan dan privasi data, dan yang ketiga, pelatihan karyawan untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Selanjutnya, ada faktor tantangan eksternal dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada teknologi. Tantangan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia melibatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat. Ini mencakup implementasi sistem manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi, pelatihan karyawan untuk menggunakan alat-alat baru, dan memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan komunikasi dan keterlibatan manusia dalam perusahaan. Yang kedua, perekonomian. Tantangan ekonomi dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia melalui pemangkasan anggaran sumber daya manusia, restrukturisasi organisasi, atau pengurangan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia harus mampu merespon fluktuasi ekonomi dengan cara menjaga kesetaraan karyawan sekaligus mendukung keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, politik dan pemerintah. Tantangan politik dan regulasi pemerintah mempengaruhi kebijakan sumber daya manusia. Perubahan regulasi ketenagakerjaan, peraturan keselamatan, atau kebijakan imigrasi dapat mempengaruhi pengelolaan karyawan, penggajian, dan kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat ada demografis dan geografis. Tantangan ini mencakup berurusan dengan variasi dalam demografi karyawan seperti usia, gender, latar belakang etnis, serta perbedaan geografis jika organisasi beroperasi di banyak lokasi. Manajemen sumber daya manusia perlu
mengkoordinasi perbedaan ini untuk memastikan inklusivitas, kesetaraan, dan kesejahteraan karyawan. Yang kelima, sosial budaya. Tantangan dalam dimensi sosial budaya melibatkan pengelola keberagaman nilai, norma, dan etika dalam organisasi. Kebudayaan perusahaan harus sesuai dengan nilai-nilai karyawan, dan manajemen sumber daya manusia harus mengatasi konflik yang mungkin muncul karena perbedaan sosial budaya. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, manajemen sumber daya manusia harus fleksibel dan proaktif dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai strategi yang dapat mengatasi dampak yang mungkin timbul dari setiap aspek-aspek tersebut.